Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Besti, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Kita lanjut di konten berikutnya. Masih dalam suasana bersuci Ramadan tahun 2025 guys ya. Hari ke-28 guys ya. Gak kerasa puasa tinggal 2 hari lagi guys ya. Sabtu Minggu kita selesai dan Senin insya Allah Lebaran guys ya. Apapun itu pastinya kita Lebaran nunggu dari keputusan dari Menteri atau pemerintah guys, Menteri Agama dan pemerintah gitu aja guys ya. Saya berada di tebing gading guys ya, Jalan Raya Muara Dua Ranau guys ya. Ini termasuk Kelurahan Batu Belang, kalau di bawah itu Bumi Agung guys ya, perbatasan kalau nggak salah guys ya. Saya nggak tahu batasnya di mana-mana guys ya. Khusus selalu buat kalian dimanapun berada ya. Ini termasuk jalur baru kalau mau nembus Jagaraga gitu aja guys ya. Kalau Jagaraga sebelah sana guys ya, kalau di bawah jalur lama gitu aja guys ya. Buat yang mudik hati-hati, selamat di jalan. Kalau capek istirahat gitu aja guys ya. Judulnya nanti penyebab mudik sepi guys ya. Tuh. Saya mohon maaf, tidak ada sindiran, tidak ada saling menjatuhkan baik oknum ataupun pribadi ataupun pemerintah, tapi saya bicara pada fakta dan kenyataan sesuai yang apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, sesuai dari permintaan dari teman-teman juga guys ya. Dan memang saya lihat dari volume kendaraan, dari pedagang-pedagang juga di pasar juga saya dapat informasi katanya tahun ini agak sepi gitu aja guys ya, Lebaran guys ya. Dan memang sesuai fakta dan kenyataan guys ya, dan tidak ada yang ditutupi guys gitu aja ya. Penyebab mudik tahun 2025 sepi, pertama liburan terlalu panjang. Oke guys ya, nggak masalah guys ya, memang itu yang diharapkan untuk mengurai kemacetan guys ya. Tapi bukan itu saja alasannya guys, banyak ya alasannya. Pertama, pemerintah omon-omon guys ya, dan hilangnya kepercayaan publik, hilangnya kepercayaan masyarakat dan rakyat Indonesia dengan pemerintah guys ya. Pertama, harga-harga sembako naik, terus pertama oplosan guys ya. Tadinya pengen mobil baru diisi pertama, tiba-tiba ditipu guys ya, pakai minyak goreng juga, sembako dan lain-lain. Sudah itu memang seperti Gojek juga ditipu dalam hal katanya 1 juta, nggak tahunya cuma 50.000 walaupun nggak ada kewajiban dari pemerintah guys ya. Dan juga nilai tukar rupiah sekarang ini anjlok guys ya, sampai berapa rupiah guys ya, $1 atau berapa rupiah gitu aja guys ya. Saya kurang begitu paham karena saya bukan pengamat ekonomi guys ya. Semuanya mahal, ongkos mahal guys ya. Ditakutkan nanti mereka bisa pulang nggak bisa balik lagi ke sana guys gitu aja guys ya. Dikarenakan memang ekonomi ya guys ya, karena memang mereka mau mikirkan anaknya sekolah, mau beli baju, nanti bayar kontrakan ataupun apa. Jadi banyak mereka memilih nggak mudik guys ya. Volume kendaraan sekarang ini agak kurang guys, dikarenakan memang kalau covid dulu ya oke lah guys ya, kalau sekarang nggak lagi covid guys ya. Nah, karena memang hilangnya kepercayaan rakyat Indonesia dengan pemerintah guys ya. Pertama guys ya, Korlantasnya baru mungkin guys ya, tidak meyakinkan bagi mereka guys ya. Oke guys ya, dibantu mungkin Kapolri sudah lama guys ya, sudah terbiasa guys ya. Kasal mungkin bisa membantu juga guys ya, walaupun bukan kewajiban mereka, tapi harus mudik darat laut udara. Halo. Tuh ya. Ya. Bisa dibantu guys ya. Tapi mereka itu kecewa dan malas, hilangnya kepercayaan karena buku papa guys ya. Buku papa belongok guys ya. Harusnya kayak yang sudah wapresnya itu harus, walaupun sudah tua kayak Ki Maruf Amin kemarin, turun ke jalan guys ya, mengecek dan memantau guys ya. Omon-omon saja guys ya. Jadi keraguan mereka tuh takutnya nanti seperti Mulyono guys ya, dan bukan membanggakan Mulyono, bukan guys, seperti Mulyono tahun 2013 guys ya. Baru dilantik Cipali guys ya. Tol Cipali kemarin banyak ratusan orang meninggal guys ya, gara-gara belum siap tol Cipali tapi sudah dibuka gitu aja guys ya. Jadi mereka tuh takut kejadian terulang lagi guys ya. Tuh. Jadi seperti itulah guys ya. Menteri pariwisatanya juga, orang mau pulang kampung tuh, mau liburan, mau ngapain guys ya, takutnya nanti mereka kecewa dikarenakan memang liburannya nanti tidak berkesan, dikarenakan Menteri Pariwisata itu pemalas gitu aja guys ya, berkira guys ya. Tuh, jadi tidak ada rasa nyaman di mereka mudik, jadi mereka memutuskan banyak yang
ngumpul melalui komunitas guys ya, seperti YouTuber atau komunitas motor atau komunitas pabrik kumpul-kumpul guys ya. Jadi banyaknya orang malas mudik jadi guys ya. Tuh kira-kira seperti itulah guys ya. Hilang kepercayaan masyarakat guys ya, dan kendaraan publik guys ya. Tuh kira-kira seperti itulah. Pastinya faktor ekonomi guys ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin agak longgar guys ya. Tuh kalau sekarang ini susah guys. Takutnya mereka bisa pulang nggak bisa balik lagi guys ya. Tuh gara-gara Mulyono tuh guys ya, utang di zaman Mulyono sekarang sudah ditagih Cina guys ya. Jadi inflasi semua guys ya, kesemuan nanti bakalan datang guys ya. Tuh sebentar lagi bisa krisis moneter guys ya, itu bahaya guys ya. Kayak 98 maunya Mulyono tuh Pupu Papa yang jadi presiden guys ya. Tapi Pupu Papa pelongok nanti guys ya, bisa jadi lebih parah lagi dari Ukraina guys ya. Jadi jangan harap Pupu Papa mau jadi presiden guys ya. Kalau mau demo turun satu turun semua, RUU TNI juga diubah-ubah guys ya, demi untuk kepentingan orang lain guys ya, kepentingan mereka semua guys ya. Jadi masyarakat banyak yang kecewa, terutama mahasiswa guys ya. Jadi kira-kira seperti itulah guys ya. Tidak ada uang korupsi juga larinya kemana guys sampai triliunan guys ya. Harusnya dibukakan di publik guys ya, dibukakan di publik, dibagi-bagikan untuk rakyat guys ya, uang korupsi guys ya. Takutnya nanti malah kalian yang bagi-bagi guys ya, pejabatnya guys ya. Kira-kira seperti itulah guys ya. Pokoknya saya pantau di pasar terminal memang volume kendaraan agak sepi guys ya. Saya ini punya komunitas juga guys, saya lihatin sepi semua guys ya. Jadi hanya omon-omon kalau ada yang ramai guys ya. Tuh hilangnya kepercayaan publik masyarakat terhadap pemerintah atas negara guys ya. Jadi kalian itu sudah bikin kecewa gitu aja guys ya. Kalau 2029 nanti Pupu Papa dan Macan Ompong atau Kucing Kurap mau nyalon lagi, saya rasa nggak dipilih orang lagi kalau seperti ini terus guys ya. Jadi kesempatan kalian tinggal berapa hari lagi kontrol di terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, dermaga dan lain-lain guys ya. Tuh kerja mau dipaksa-paksa guys ya. Harusnya Menteri Pariwisata itu juga harus mengamankan ini, nggak berkutek-kutek pemalas guys ya, berbedak-bedak guys ya. Tuh walaupun dia orang kaya raya ataupun apa, janganlah guys ya. Harusnya diperiksa semua tempat pariwisata bagaimana, siap belum kalau orang mudik mau liburan lebaran nanti guys ya. Kira-kira begitulah guys ya. Ini nggak ada keberangkatan sama sekali guys ya, itu payah ya. Tuh hanya memikirkan nasib orang sendiri, orang-orang kaya kayak gitulah yang biasanya sering korupsi guys ya. Tuh hanya pakai mic-mic, pidato-pidato gini-gini. Orang semua bisa ya kayak gitu guys ya. Tuh reshuffle saja lah guys semuanya guys ya. Kalau tidak mau di reshuffle nanti jangankan menteri, presiden dan wapres pun kita reshuffle, kita ganti juga guys kalau bisa guys ya. Itu aja guys ya. Tuh bikin pusing saja guys ya pejabat-pejabat kayak gitu guys. Ngabisin anggaran saja guys ya. Padahal cuma menteri, wamen, pejabat-pejabat dan lain-lain itu tidak sesuai dengan kenyataan guys ya. Segala sesuatu ya kalau tidak diserahkan pada ahli, terima kehancuran saja guys ya. Mereka tuh hanya menikmati saja guys ya. Padahal mereka itu hanya pacal, babu, atau kuli, atau anjing penjilat, ataupun apa saja. Tapi kelakuan mereka kayak raja, kayak bos guys ya. Tuh padahal gaji kalian itu dibayar dari hasil pajak, hasil bumi, dari rakyat guys ya. Tuh jadi kalian tuh jangan semau-maunya saja guys ya dengan kerjaan kalian dan rakyat guys. Harus dilayani benar rakyat itu, karena rakyat itu tuanku rakyat, tuanku raja guys ya. Jangan kayak Juli semau-maunya saja guys ya. Jadi hilang kepercayaan di terminal-terminal juga, supir-supir juga nggak ada yang diperiksa THR atau apa guys ya. Menteri Perhubungan juga baru guys ya. Semuanya takut guys ya. Tuh, bukan berarti membanggakan Mulyono juga nggak bisa kerja guys ya. Tuh hanya dipaksa-paksa saja. Mulyono juga tenak-tenaknya aja komen-komen saja gak jelas guys ya. Dan banyak juga ngabisin uang guys ya, gara-gara Mulyono lah krisis ekonomi berkepanjangan guys ya, gara-gara Mulyono. Jadi utang ditagih guys ya. Halo, ditagih oleh Xi Jinping guys ya. Cina jatuh tempo guys ya, bayar Mulyono ya. Tuh jadi inflasi semua guys ya. Tuh dan antara juga nggak jelas guys. Jadi orang malas, penyebab malas mudik guys. Cek aja di terminal guys, jadi malas mudik guys ya. Tapi nggak tahu kalau sehari 2 hari ini guys ya, mereka tuh mikirkan nanti kalau bisa mudik nggak bisa balik lagi, nggak balik nanti duitnya habis guys ya, utang mau dibayar gitu aja guys ya.
tapi saya di sini tidak ada unsur adu domba guys ya, atau ujaran kebencian guys ya. Saya bicara apa-apa pada kenyataan saja guys ya, fakta ya. Tuh, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, itulah yang saya upload. Tidak ada tambah-tambahan, bicara pada kenyataan saja. Halo tuh ya, dan bicara pada fakta dan kenyataan saja guys ya. Jadi jangan sampai kalian berpikir nanti saya hanya pesan kosong atau omongan kosong saja guys ya, perbuatan saya enggak guys ya. Tuh, saya itu bicara pada fakta dan kenyataan sesuai apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan guys ya. Kira-kira seperti itulah guys ya. Jadi tidak ada tambah-tambahan ya. Tuh, nanti kalian kira saya ingin mengadu domba kalian, tidak suka dengan si ACB guys ya. Enggak ada gunanya juga saya guys ya. Saya bukan orang pemerintahan. Saya tidak ingin jadi penjilat. Saya bukan ternak Mulyono guys ya. Dan saya juga bukan Partai B gitu guys ya. Halo. Kira seperti itulah guys ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik lagi. Kalau mau model-model jangan ragu-ragu guys ya. Bismillah merem ya. Oke guys ya. Jika tidak sesuai kata-kata saya, ada salah kata saya ucap, saya mohon maaf. Saya atas nama Indra Bay mohon maaf sebesar-besarnya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore karena saya puasa, ngomongnya juga agak-agak ngeblank guys ya. Sukses selalu kalian dimanapun berada. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dadah.